Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih jikalau pada saat pagi hari ini kembali Tuhan karena anugerah, karena pertolongan, karena kasih karunia-Mu dan karena semua hal yang baik yang telah Engkau berikan kepada kami, walaupun mungkin kami melihatnya bukan sesuatu yang baik, tetapi kami percaya apapun yang telah dan sedang terjadi di dalam kehidupan kami percaya ada Allah bersama dengan kami, ada Allah yang begitu mengasihi kami. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk belajar dari Engkau, karena Engkau mengasihi kami dan terus Tuhan, supaya kami mau Engkau tuntun melalui firman-Mu. Tolong kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku yang baik akan firman-Mu. Tolong kami dalam keterbatasan kami, dalam pengertian kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu bukan berdasarkan pengertian kami, tetapi sungguh-sungguh berdasarkan atas anugerah dan petunjuk serta hikmat pertolongan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Tuhan, dari awal sampai selesainya, biarlah sungguh-sungguh kami membuka hati dan pikiran kami. Biarlah firman itu boleh tertanam, bertumbuh, berakar kuat, bahkan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami dan memampukan kami terlebih hamba-Mu yang sama dengan seluruh jemaat-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami hidup dan satu-satunya, kami siap belajar dari Engkau melalui firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama kembali untuk kita belajar dari firman Tuhan. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, saya mengingatkan yang minggu lalu adalah berkaitan dengan bagaimana Tuhan menjadikan kita sebagai biji matanya. Gambaran biji mata itu adalah seperti seorang bayi laki-laki kecil yang baru lahir di dalam gendongan seorang ayah atau bapaknya begitu. Boleh dimunculkan? Dan pemazmur sendiri mengakuinya. Di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8, pemazmur mengatakan, "Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu." Nah, itu adalah ungkapan dari pemazmur. Demikian juga di dalam Ulangan pasal 32 selanjutnya, ayat yang ke-10. Ini adalah sebuah nyanyian Musa di masa-masa tua atau akhir hidup Musa. Selanjutnya, ya, saya bacakan. Ulangan 32 ayat yang ke-10. "Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan." Jadi ini adalah gambaran orang Israel di tengah-tengah padang gurun yang dituntun oleh Tuhan. Dan auman padang belantara di sekelilingnya, dia dan di sekeliling dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Begitu. Jadi Mazmur 17 ayat yang ke-8 yang mengatakan bahwa pemazmur itu sebagai biji matanya justru terjadi waktu pemazmur ini mengalami sebuah permasalahan. Jadi bukan berarti kalau sudah jadi biji mata Tuhan tidak ada masalah. Justru disitulah tetap ada masalah. Jadi yang dimaksud menjadi biji mata Tuhan itu berarti hidup di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan yang dimaksud menjadi biji mata Tuhan yang kedua adalah bukan berarti tanpa masalah, tetapi tetap dijaga dan dilindunginya. Itu yang dimaksud menjadi biji mata Tuhan. Jadi walaupun kita jadi biji mata Tuhan, ya tetap saja ada permasalahan. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat yang ke-11. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau sudah ketemu, boleh slide selanjutnya supaya kelihatan lagi. Yesaya 40 ayat yang ke-11. Kalau sudah kita baca sama-sama ya satu ayat ini. 1, 2, 3. "Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Jadi
bangsa Israel itu bangsa yang sering kita dengar itu bangsa yang tegar tengkuk, angel diatur. Dan di zaman Yesaya itu sudah terjadi, bahkan di zaman Musa, di mana tadi ada Musa katakan bahwa Tuhan itu menjadikan bangsa Israel sebagai biji matanya. Itu pun orang Israel dalam keadaan yang seringkali tidak taat, di mana perjalanan di padang gurun itu berapa kali orang Israel mengecewakan Tuhan. Berkali-kali. Tetapi tetap disebut sebagai biji mata Tuhan. Nah, gambaran biji mata Tuhan itu saya katakan tadi seperti seorang bayi yang digendong ayahnya. Nah, Tuhan sendiri menggambarkan dirinya sebagai gembala. Ada kemiripan antara biji mata dan gambaran sang gembala ini. Kalau dikatakan di sini, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya. Tadi kan kalau biji mata itu gambarannya seperti seorang anak yang sedang dipangku juga. Ternyata seorang gembala juga melakukan hal ini. Mungkin selanjutnya ini adalah terjemahan yang lain, bukan terjemahan yang sama dengan yang ini. Jadi ini sedikit ditafsirkan ya. Jadi sedikit ditafsirkan, tetapi justru ini mendekati kata aslinya. Jadi saya bacakan ya. Ia mengembalakan kawanan dombanya seperti seorang gembala. Ia mengumpulkan anak-anak domba dalam tangannya, menggendong mereka pada dadanya. Jadi saya mencari gambar yang kira-kira bisa semirip mungkin dengan kata-kata ini. Gambar yang di sebelahnya itu. Seorang gembala yang sedang menggendong, ya terima kasih. Jadi menggendong pada dadanya. Ia membimbing dengan lembut induk-induk domba yang menyusui. Jadi dari ayat ini cukup jelas Bapak Ibu, begini loh gambarannya. Saya akan jelaskan dengan kata-kata saya sendiri. Jadi seorang gembala itu di gambaran ini begitu memperhatikan dombanya, khususnya yang masih kecil, itu sampai digendong sedemikian rupa seperti seorang bayi kecil juga. Dan perlakuannya begitu lembut, itu dilakukan kepada domba yang lain yang menyusui. Ada kata-kata yang menyusui, induk-induk domba yang menyusui. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya sudah menjelaskan bahwa domba itu angel open-openane. Kenapa? Enek kutune ra iso turu, luwe ra iso turu, sumuk ya ra iso turu. Mungkin ada yang sama dengan kita ya. Lek sumuk wangel tidur begitu ya. Nah, domba begitu. Tidak boleh berdesak-desakan juga dengan teman-temannya. Dan itu perlu perhatian khusus, apalagi yang kecil begitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita sebagai biji matanya. Gambarannya juga digambarkan oleh seorang gembala yang sedang memelihara seekor domba kecil, bahkan sampai dipangku di dadanya. Dan perlakuan khusus yang istimewa ini juga dilakukan untuk domba-domba yang lain, khususnya yang sedang menyusui. Karena kalau saya dengar, apa betul atau tidak, ini kaum ibu yang paling tahu. Kalau ibunya stres, mohon maaf, biasanya air ASI-nya itu tidak keluar, apa betul? Atau enggak enak, saya enggak tahu. Nah, seorang gembala memelihara domba yang sedang menyusui sedemikian rupa. Kenapa? Supaya juga enggak stres Bapak Ibu, dombanya itu. Itulah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh sang gembala. Slide selanjutnya yang tadi. Nah, kita itu ternyata begitu sangat dikasihi oleh Tuhan. Digambarkan sebagai biji mata Tuhan, seperti seorang anak laki-laki kecil yang digendong dan perlu pemeliharaan khusus. Kita juga digambarkan seperti seekor domba kecil yang dipangku bahkan digendong di dadanya. Dipelihara dengan secara khusus sedemikian rupa. Slide selanjutnya.
Kita itu dipelihara, dijaga, bahkan penjagaan sang gembala itu bukan penjagaan yang wong berang-berang kidul atau berang sini juga sama, ora gemen-gemen begitu. Kenapa? Karena dipelihara, dijaga sampai dengan nyawanya. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Coba kita lihat. Ada yang hafal mungkin? Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Boleh dimunculkan ayatnya supaya menolong? Ya, Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Dan nanti boleh kita lihat juga ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua, boleh diperhatikan di Alkitabnya atau di HP-nya. Akulah kata Tuhan Yesus, tadi yang jadi nas ayatnya tadi. Akulah kata Tuhan Yesus, gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang gembala upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, mereka meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari atau gembala itu lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi ini Yesus sendiri membandingkan dirinya sebagai gembala yang baik dengan gembala upahan. Jadi gembala kita itu bukan gembala gemen-gemen, Bapak Ibu. Gembala yang luar biasa, menjaga kita sampai dengan nyawanya. Coba sekarang Bapak Ibu saudara sekalian yang punya ternak, menjaga kambing dombanya, sapinya, lembu sapinya sampai dengan nyawanya enggak kira-kira? Alah yo wis ben wae mati yo mati. Mungkin Bapak Ibu karena ini di rumah ya. Tapi kalau mungkin sama-sama di padang rumput begitu dan banyak binatang luar, Bapak Ibu kira-kira akan berkelahi dengan binatang luar itu apa enggak? Liar maksud saya. Atau lari sama dengan gembala upahan tadi. Atau menjaganya dengan nyawanya. Atau merelakan dombanya dimakan atau diterkam oleh serigala, oleh harimau, oleh singa mungkin. Atau menjaganya. Bingung ya? Engko lek tak jogo aku kalah mati. Wis bene lah, satu dimakan, satu lagi dimakan. Lama-lama habis Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi itu tidak terjadi waktu gembala itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Seperti juga Daud melakukan itu. Dia berani menghadapi binatang-binatang itu. Tapi kalau gembala upahan enggak. Dan puji Tuhan, gembala kita adalah gembala yang memberikan nyawanya. Di ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi ayat yang ke-17 ya, saya bacakan juga. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi ini berkaitan dengan nyawa, bukan berkaitan dengan domba ya. Tidak seorang pun dapat mengambilnya, yaitu nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, kata Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan memberikan nyawanya di atas kayu salib, untuk menyelamatkan kita, itu bukan karena manusia-manusia di zaman itu, yaitu orang Farisi, pemuka-pemuka agama Yahudi, termasuk orang-orang Roma yang mampu membunuhnya. Tidak, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Orang-orang di luar sana berpikir begini. Mohon maaf Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana mungkin ada yang berpikir seperti ini. Mungkin ya. Allahmu kok mati, sing mati ini ciptaane pisan. Allah model apa kuwi begitu. Mungkin Bapak Ibu. Bener enggak? Kalau benar-benar Yesus itu Allahmu, Tuhanmu, kenapa yang membunuh justru ciptaannya? Enggak masuk akal itu.
Sekali lagi Bapak Ibu, itu justru untuk menyelamatkan kita. Bukan karena kemampuan orang Farisi untuk menangkap melalui Yudas, pengkhianatan Yudas, bukan. Bukan karena orang Romawi yang begitu kejam sehingga berani membunuh Yesus, tidak. Tetapi seperti di ayat yang kita baca sama-sama. Aku berkuasa memberikan nyawaku. Tidak ada orang yang bisa mengambilnya kalau aku tidak memberikannya, kata Tuhan Yesus. Memang perantaranya adalah orang Farisi, orang-orang Romawi. Yudas salah satunya. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan nyawanya, tidak mungkin Yesus mati. Ini menguatkan buat kita semua. Bahwa Sang Gembala kita, Sang Gembala Agung kita, waktu di atas kayu salib, kematiannya bukan karena orang Farisi sekali lagi. Bukan karena ahli-ahli Taurat sekali lagi. Bukan karena orang-orang Romawi, tidak. Tetapi memang menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Seperti di ayat yang ke-18 tadi. Jadi jelas ya kalau ada orang ngomong, Tuhanmu kok mati di atas kayu salib. Sing mata ini ciptaannya lagi. Enggak. Tidak. Tetapi memang kenyataannya Tuhan Yesus kita memberikan nyawanya buat penebusan supaya kita selamat Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada orang yang ngomong begitu, jawab dengan ayat ini. Karena ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Supaya Bapak Ibu semakin kuat, khususnya anak-anak muda, semakin memahami juga. Jadi itulah gembala kita. Menjaga, memelihara kita sampai dengan nyawanya. Luar biasa kan? Kita sangat dikasihi. Bagaimana kalau kita hilang? Bagaimana kalau kita nakal? Saya selanjutnya. Yang hilang itu pasti dicari. Terus. Nah, gambarannya ada di dalam Matius 18. Tahu ya? Ada yang punya 100 ekor domba, lalu yang satu hilang. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidak disebut hilang, tetapi sesat Bapak Ibu. Tidakkah ia atau sang gembala itu meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapamu yang di surga tidak menghendaki satu dari antara kita hilang. Dari anak-anak ini hilang. Jadi selain dia menjaga dengan nyawanya, dia juga akan mencarinya saat kita tersesat. Di bagian akhir nanti saya akan menceritakan sebuah cerita yang menggambarkan, mungkin menggambarkan kita juga ya, termasuk menggambarkan saya. Bagaimana seekor domba yang begitu nakal, seringkali tersesat, seringkali merepotkan. Nah itulah sang gembala kita. Luar biasa ya. Kita dijagainya ya. Walaupun biji matanya tetap ada masalah, ternyata penjagaannya tidak penjagaan kalau ada bahaya justru sang gembala lari, tidak. Tetapi justru mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya berhenti di situ. Saat kita sudah menjadi dombanya, sudah dipeliharanya, kita sudah mulai dewasa. Lalu kita meninggalkan atau tersesat, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia mencarinya. Karena sekali lagi, kita berharga. Seperti biji mata. Sangat-sangat berharga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sudah bagian terakhir. Jadi pertanyaan buat kita. Karena kita sangat dikasihi, slide selanjutnya. Lagi, stop dulu. Karena kita sangat dikasihinya, ingin tetap dipelihara atau dijaga Tuhan enggak? Pasti ya.
Nggak mungkin dong. Oh, saya nggak mau kok dijaga dipelihara Tuhan, apalagi dengan nyawa Tuhan. Oke. Yang kedua pertanyaannya selanjutnya. Atau kita juga mau dicari Tuhan? Aku pengen dicari sekali lagi. Supaya dapat perhatian Tuhan, saya pengen dicari Tuhan. Saya tak jadi sesat, domba yang sesat begitu? Jangan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak demikian. Nah, ini ada gambaran yang cukup berbeda Bapak Ibu, gambarnya. Yang pertama itu dombanya dipangku, digendong di dadanya. Yang satunya dipanggul. Nah, di bagian perumpamaan yang lain tentang domba yang hilang itu, khususnya di dalam Lukas, itu dikatakan saat ditemukan domba itu dipanggul di atas bahunya. Nah, gambarannya kira-kira begini Bapak Ibu. Gambarannya seperti ini, dipanggul di atas bahunya. Kok bisa beda? Kenapa yang tidak sesat itu digendong di dadanya? Kenapa yang tersesat dipanggul di bahunya? Aneh ya? Kenapa tidak digendong juga? Nah, kemungkinan itu terjadi karena saking angele mungkin Bapak Ibu. Nah, slide selanjutnya, terakhir. Itu dipanggul di atas bahunya. Lukas 15 ayat yang kelima, saya bacakan saja ya. Dan kalau ia telah menemukannya, yaitu yang sesat tadi, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Jadi diletakkan di atas bahunya dengan gembira. Nah, sebagai penutupnya saya akan bercerita seperti yang saya janjikan tadi. Ada seorang gembala yang mempunyai banyak domba. Dia adalah gembala, saya bisa katakan gembala yang baik. Kalau Yesus saya sering mengatakan gembala yang sangat baik begitu. Dia gembala yang baik. Jadi dia sayang semua domba-dombanya, termasuk yang nakal. Ternyata di antara begitu banyak domba-dombanya itu ada satu yang benar-benar nakal Bapak Ibu. Jadi kalau yang lainnya lagi makan rumput begitu, dia berlarian kemana sampai jauh-jauh, bahkan sampai hilang dari kelompoknya. Sang domba harus mencarinya sampai ditemukan, dibawa lagi pulang. Dikelompokkan lagi di kelompok-kelompoknya. Demikian terus berulang, dia nakal begitu. Dia lari ke sana kemari, hilang lagi. Dicari lagi, ketemu. Sampai akhirnya karena sering terjadi begitu, jadi waktunya makan dia lari-larian, yang lainnya selesai makan dia lagi makan begitu. Jadi dableknya sudah keterlaluan. Sang gembala ini capek Bapak Ibu. Karena terus begitu, tiap hari begitu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ini domba-domba yang kau percayakan kepadaku. Tapi ada satu ini loh Tuhan, yang nakal sekali. Bagaimana Tuhan mengatasinya? Yang satu, domba yang nakal ini loh Tuhan. Dia berdoa begitu. Dalam doanya yang sungguh-sungguh, dia seakan-akan mendengar suara Tuhan. Slide selanjutnya. Patahkan kakinya. Apa Tuhan? Dia berdoa lagi. Tuhan benar ini dipatahkan kakinya dombanya. Patahkan kakinya. Dia belum yakin, dia berdoa lagi. Tuhan, saya tidak tega loh Tuhan mematahkan kakinya. Patahkan kakinya katanya. Itu yang dia dengar. Saya nggak tega Tuhan. Tuhan tetap berbicara kepada gembala ini, patahkan kakinya. Akhirnya dengan menguatkan dirinya sedikit tidak tega, dipatahkan kakinya domba itu. Saat dia pergi lari-lari jauh, hilang dari kelompoknya, dia cari dan dipatahkan kakinya, lalu lagi ditaruh di atas bahunya. Ini mungkin gambaran kenapa di atas bahunya. Karena kakinya patah. Kalau digendong gini, ketekuk Bapak Ibu. Makanya di atas bahunya. Jadi saat sudah dipatahkan, dia bawa pulang. Keesokan harinya, dia mau lari. Tidak bisa Bapak Ibu. Akhirnya sang gembala harus dekat dengan dia, menjaganya. Karena kakinya patah setelah diobati, dibalut, istilahnya dikasih sepalek ya Bapak Ibu.
dijaga di dekatnya. Dan setiap kali harus dia berpindah tempat, ditaruh di atas bahunya. Demikian berhari-hari, minum disiapkan, makan dibawakan, rumputnya di dekatnya. Biasanya kan di padang rumput tidak perlu dibawakan ya Bapak Ibu. Ya udah biarin situ, makan situ. Tapi enggak, ini dibawakan, ditunggui Bapak Ibu sama sang gembala. Begitu tiap hari sampai pemulihan terjadi kepada domba ini. Akhirnya setelah sembuh, dia dilepaskan di antara kawan-kawan yang lainnya, domba-domba yang lainnya. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Apakah dia kira-kira tetap nakal? Dia tidak mau dengan kawanannya. Setiap kali dilepas di kawanannya, dia pergi lagi dengan gembalanya. Dekat lagi di situ. Sudah sana-sana, kata gembalanya. Lari sebentar, balik lagi Bapak Ibu di dekat gembalanya. Begitu terus. Lalu dia berdoa kepada Tuhan lagi. Tuhan, ini kenapa ini domba saya? Yang tadinya nakal kenapa deket-deket dengan saya? Tuhan seakan-akan ngomong lagi begini. Itulah yang ku maksud kenapa harus dipatahkan kakinya. Supaya dia tahu dan bisa merasakan bahwa domba itu butuh kasih sayang gembala. Dan gembala itu benar-benar menyayanginya. Kenapa? Waktu dia sakit, dia begitu dipelihara, diistimewakan. Domba itu diistimewakan oleh gembala. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara sekalian perlu dipatahkan kakinya? Supaya kita dekat dengan Gembala Agung kita Yesus Kristus? Atau mungkin bukan dipatahkan kakinya, tetapi diberikan permasalahan. Anehnya, ada beberapa orang yang diberikan permasalahan bukan mendekat kepada Sang Gembala Agung, tetapi malah pergi jauh, seakan-akan malah justru bisa hidup sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Gembala Agung kita menjaga kita dengan nyawanya. Gembala Agung kita begitu setia mencari kita saat kita tersesat. Saat kita ndablek, kita dicarinya, dirangkulnya kembali, didekapnya lagi. Jangan sampai itu berulang, lalu Tuhan ngomong, patahkan kakinya, begitu. Enggak kan Bapak Ibu ya? Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan waktu Tuhan mematahkan kaki kita misalnya, bukan berarti sebuah kebencian, tetapi penyadaran diri yang sudah keterlaluan. Tetapi tetap percayalah walaupun kita dipatahkan kakinya, kalau kita tidak menjauh daripada Sang Gembala Agung kita justru akan dipanggulnya. Akan dijaganya. Tetapi apakah sekali lagi, apakah kita mau dipatahkan kaki kita dulu? Enggak kan Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Mari kita belajar untuk tetap menjadi biji mata Tuhan yang berkenan di hadirat-Nya dan tetap menjadi domba-domba yang digendongnya, bukan yang dipanggulnya. Karena bisa jadi yang dipanggulnya sudah patah kakinya. Ya. Biar ini jadi kekuatan kita, penghiburan kita untuk menyambut Paskah. Bahwa Sang Domba Paskah pun sudah mati untuk kita, yaitu Yesus Kristus yang juga Gembala Agung kita. Itulah pemeliharaan Tuhan sampai begitu luar biasanya. Kita dianggap biji matanya yang begitu berharga. Kalau kita tidak mau menghargai diri kita dan orang lain, itu aneh. Karena Sang Gembala Agung menghargai kita sebegitu rupa sampai dengan nyawanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk saat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Engkau adalah Gembala Agung kami. Kami adalah domba-domba-Mu. Kami Engkau kasih, Engkau gendong sedemikian rupa. Dekat dengan dada-Mu ya Tuhan. Itu adalah gambaran bagaimana Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menjaga, memelihara kami
sampai dengan nyawamu. Mungkin kami memperhatikan orang lain tidak sampai pemikiran bahwa kami harus mempertaruhkan nyawa. Tetapi Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, yang mampu mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan kami. Dan kami harusnya sangat bersyukur dengan ini. Namun pada kenyataannya, seringkali kami masih nakal, tersesat, begitu menuruti keinginan pribadi kami. Terima kasih Engkau setia mencari dan mencari kami berulang dan berulang kali. Terima kasih Tuhan, perhatian-Mu yang luar biasa. Mungkin yang lain boleh terabaikan karena saat kami sesat, fokus-Mu ya Bapa ya Yesus Kristus kepada kami yang tersesat. Engkau meninggalkan yang 99 dan mencari kami yang tersesat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar melalui ini kami boleh sadar diri kami. Sehingga apa yang kami miliki boleh juga untuk melayani Engkau dan demi kemuliaan nama-Mu. Namun Tuhan, jikalau kami terus tersesat, kami mohon jangan sampai Engkau patahkan kaki kami Tuhan. Tidak, kami tidak ingin tersesat lagi. Kami ingin belajar menurut Engkau, Gembala Agung kami yang begitu mengasihi kami, yang sangat mengasihi kami dengan nyawanya. Terima kasih untuk firman-Mu menghibur kami sekaligus mengingatkan kepada kami siapa diri kami di hadirat-Mu. Biji mata, seekor domba yang sangat Engkau kasihi, yang Engkau gendong begitu dekat, yang Engkau cari saat kami tersesat, yang Engkau panggul saat kami dalam keadaan kaki yang Kau patahkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini Engkau tolong, Engkau tanam, Engkau tumbuhkan, dan biarlah berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup dan satu-satunya, kami berdoa dan sungguh kami bersyukur. Amin.